Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi semangat ya untuk tetap belajar walaupun kita berada di rumah. Untuk kali ini kita masih membahas tentang materi bioteknologi, bagaimana yang telah kalian kerjakan pada minggu yang kemarin. Bioteknologi yaitu bagian yang kedua, masih melanjutkan tentang bioteknologi. Nah, di antaranya kita buka kembali yang kemarin, penerapan bioteknologi dalam kehidupan, yaitu bidang pangan. Ini sudah kita bahas kemarin, di antaranya yaitu susu, mentega, ya, ataupun keju, tape juga, peyem, atau juga tempe, ya, roti, kecap, dan lain-lain. Ya. Nah, di antaranya yang sudah kalian kerjakan, ya, produk-produk bioteknologi itu merupakan bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi tanpa menggunakan atau tanpa merubah, tapi merupakan mikroorganisme yang masih asli. Nah, di antaranya tempe, itu enzim yang merubah dalam tubuh kita adalah protease. Bahan makanannya yaitu berupa kedelai. Nah, apa mikroorganismenya? Mikroorganismenya adalah Rhizopus oligasparus. Nah, kecap juga terbuat dari kedelai. Nama mikroorganismenya adalah Aspergillus venti. Tauco juga terbuat dari kedelai. Ya. Nama mikroorganismenya adalah Aspergillus oryzae. Keju. Bahan utamanya yaitu berupa susu, lipase yang akan berubahnya. Dan nama mikroorganismenya adalah Lactobacillus vulgaris. Nah, mentega juga sama, bahan utamanya yaitu berupa susu. Lipase enzim yang merubahnya, mikroorganismenya namanya adalah Streptococcus lactis. Yahud juga sama, ya, dari susu bahan utamanya. Enzimnya yang berubah yaitu laktase. Nama mikroorganismenya adalah Streptococcus thermophilus. Lalu untuk oncom, ini yang terkenal dengan oncom Bandungnya ya, yaitu Propase, yaitu bungkil kacang, ya, yaitu mikroorganismenya adalah Monila stophilia. Tape atau peyem, yaitu enzimnya glukosa atau glukose. Bahan makanannya atau bahan utamanya yaitu ketela pohon, beras ketan, ataupun sari buah. Nama mikroorganismenya adalah Saccharomyces cerevisiae dan juga bir, alkohol, ya, itu berupa bir, sari buah, bisa berupa anggur. Nama mikroorganismenya adalah Saccharomyces ellipsoida, ya, lactobacillum. Dan asinan laktase ini berupa kubis, yaitu berupa plantarum. Ya. Nah, itu produk-produk teknologi yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Oke, untuk bidang pertanian,
Apa saja bioteknologinya? Nah, di antaranya ada padi. Padi ini merupakan hasil daripada bioteknologi. Atau juga jagung yang kita kenal dengan jagung manis. Atau juga tomat, ya. Tomat ini biasanya banyak biji, ya. Nah, sekarang kalian bisa membeli tomat yang tidak ada bijinya dalam bidang pertanian, ya. Ataupun juga kedelai. Nah, ini kedelai merupakan bahan utama protein yang bisa digunakan untuk berbagai macam bahan makanan, ya, seperti tempe, kecap, tauco, dan itu dari kedelai. Ya. Bagaimana untuk bidang peternakan? Nah, di bidang peternakan kita kenal dengan adanya domba dengan gen faktor 8, sapi perah dengan gen lactoferrin, sapi tahan penyakit, dan juga bovin, smartropin, BST, telur ayam rendah kolesterol, ayam negeri, juga macam-macam, ya. Ada ayam pejantan, ada ayam petelur, ayam pedaging, itu semuanya adalah merupakan hasil bioteknologi modern. Bidang-bidang yang lain, diantaranya adalah bidang kesehatan. Bidang kesehatan diantaranya adalah insulin, vaksin transgenik, antibodi monoklonal. Nah, sekarang yang lagi tren vaksin COVID, ya. Insya Allah besok lusa juga mungkin kalian divaksin, ya. Itu tujuannya adalah sebagai pertahanan atau antibodi, ya, di bidang kesehatan. Atau juga di bidang lingkungan. Nah, bidang lingkungan yaitu ada mikroorganisme yang bisa menghasilkan energi, lalu mengolah limbah, sampah, ya, atau juga pemisahan logam dari bijinya. Itu semua merupakan bioteknologi modern, ya, bioteknologi modern. Nah, untuk lebih jelas, oke, nanti kita bisa lihat YouTube-nya, ya. Kita lihat videonya untuk kegiatan bioteknologi ini. Oke, untuk selanjutnya kalian perhatikan, simak video yang akan ditayangkan. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli teknologi mulai mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip ilmiah melalui penelitian dan berupaya menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi tidak hanya dimanfaatkan dalam industri pangan atau makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan adanya penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bioteknologi makin berkembang. Muncul teknik-teknik baru, yaitu rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, perkembangan sel induk, cloning, pembuatan vaksin, dan sebagainya. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit, memperoleh hasil pertanian yang luar biasa, memperoleh kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Sebelum kita bahas mengenai bioteknologi modern, kita bahas dulu kelebihan dan kelemahan bioteknologi modern. Simak pada gambar. Kelebihannya, hasil dapat diperhitungkan, dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Sedangkan kelemahannya, biaya produksi relatif mahal, memerlukan teknologi canggih, dan berpengaruh jangka panjang yang belum diketahui. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara konvensional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida.
Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan penerapan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain, atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gen telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalkan jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Teknik rekayasa genetika yang akan menghasilkan tanaman transgenik dilakukan melalui beberapa tahapan. Simak gambar berikut. Yang pertama, menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen tertentu, misalkan gen yang tahan serangan hama dari makhluk hidup lain. Pemotongan DNA dibantu oleh enzim restriksi atau enzim pemotong. Yang kedua, penyiapan vektor atau perantara, misalnya menggunakan plasmid TI yang diambil dari bakteri Agrobacterium tumefaciens atau menggunakan virus tertentu. Plasmid adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkuler dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Secara alami, plasmid dapat ditransfer ke dalam sel lain dengan membawa gen tertentu. Yang ketiga, menggabung atau merekombinasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu dalam plasmid TI menggunakan enzim ligase sehingga dihasilkan plasmid TI yang telah mengandung gen yang tahan serangan hama. Yang keempat, memasukkan plasmid TI yang telah mengandung gen tahan serangan hama pada sel-sel tanaman. Yang terakhir, kelima, tanaman akan mendapatkan DNA yang mengandung gen tahan serangan hama dan tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama. Selain untuk menghasilkan bibit unggul, bioteknologi modern dalam pertanian juga dipergunakan untuk menghasilkan bibit yang banyak, yaitu dengan cara kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan berdasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan, yaitu dengan menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Teknik ini bertujuan memperbanyak bibit unggul dengan mudah dan singkat dan dapat digunakan untuk melestarikan tanaman yang langka dan tanaman yang sangat sulit bereproduksi. Prosedur kultur jaringan yaitu yang pertama sterilisasi eksplan. Eksplan merupakan tanaman yang akan dikultur. Penanaman eksplan pada media kultur dengan cara memotong-motong kecil bagiannya akan disisipkan dalam sebuah media tanam yang berupa agar-agar. Meletakkan ekspal pada ruangan yang suhu penyinarannya terkontrol hingga berbentuk kolus. Subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi planted. Planted dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. Kemudian planted ditanam ke dalam pot-pot kecil dan diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Apabila planted sudah tumbuh kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanah dan lahan pertanian. Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dikembangkan hewan transgenik melalui lagi-lagi rekayasa genetika. Pada intinya, rekayasa genetika ini untuk menghasilkan bibit yang unggul, yang tahan terhadap penyakit. Contohnya apa saja? 1. Peningkatan produksi susu pada sapi dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin atau BST yang kemudian disuntikan kepada sapi perah, atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Ada juga teknik bioteknologi peternakan yang sampai sekarang masih kontroversial, yaitu cloning. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Cloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan yang unggul. Cloning disebut juga fotokopi. Bagaimana cara cloning? Pada tahap pertama, diambil beberapa sel tubuh dari domba A. Lihat ilustrasi pada gambar.
Kemudian diambil sel telur dari domba B. Ada domba A dan domba B. Sel tubuh domba A diambil inti selnya saja, sedangkan sel domba B diambil sel telurnya. Kemudian inti sel pada domba B pada sel telur dikeluarkan, sehingga tersisa badan selnya saja atau badan sel telurnya saja. Setelah itu, inti sel pada domba A disuntikkan ke dalam sel telur domba B. Selanjutnya, sel tersebut akan berkembang menjadi embrio dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba yang lain, misalkan domba C pada gambar. Pada akhirnya akan terlahir domba yang mirip dan identik dengan domba A karena domba A sebagai pendonor inti sel. Pada masa pandemi COVID-19 ini, bioteknologi modern juga berperan dalam pembuatan antibiotik dan vaksin. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, vaksin. Vaksinasi merupakan langkah yang sangat efektif untuk melindungi tubuh kita dari patogen-patogen penyebab penyakit, misalnya virus COVID, hepatitis, polio, tetanus, campak, dan sebagainya. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Bakteri dan virus memiliki protein khusus pada permukaan tubuh luarnya. Jika protein ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih atau limfosit B akan mengenali protein tersebut dan memperoleh menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma akan menghasilkan antibodi dan melepaskannya ke dalam cairan tubuh. Sel memori akan tetap mengikat antibodi untuk digunakan ketika ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk dalam tubuh, sehingga tubuh dapat dengan segera menangkal bakteri atau virus tersebut. Jadi, saat ada vaksinasi, ikuti vaksinasi karena vaksinasi akan memberikan sistem imun kekebalan tubuh bagi kita. Yang kedua, antibiotik. Perkembangan antibiotik pada bioteknologi di bidang kesehatan dimulai sejak awal, yaitu orang yang bernama Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatatum atau Penicillium chrysogenum. Yang ketiga, insulin. Pernahkah kamu mendengar penyakit kencing manis atau diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit di mana kadar gula dalam darah penderita sangat tinggi karena kekurangan hormon insulin. Hormon insulin diproduksi di sel-sel pankreas. Karena pankreas sudah tidak bisa menghasilkan insulin lagi, melalui bioteknologi, ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis atau buatan, seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Bagaimana caranya? Lagi-lagi dengan cara rekayasa genetika. Untuk menghasilkan hormon insulin, DNA yang mengkode hormon insulin, lihat ilustrasi pada gambar, dalam sel pankreas diambil. Selanjutnya DNA tersebut direkombinasikan ke dalam vektor atau perantara, misalnya plasmid, menggabungnya atau merekombinasi potongan DNA yang tadi, kemudian mengkode gen-gen tertentu dengan vektor. Plasmid yang telah mengandung DNA pengkode hormon insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli, sehingga bakteri E. coli mengandung DNA pengkode hormon insulin. Dengan memiliki DNA tersebut, bakteri mampu menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya, hormon insulin yang dihasilkan dimurnikan dan dikemas untuk diberikan pada pasien. Bakteri E. coli adalah bakteri yang hidup di usus besar manusia. Selanjutnya, bioteknologi lingkungan. Lihat pada gambar, betapa tercemarnya lautan kita oleh minyak. Bisa menyebabkan banyak sekali pencemaran. Bisa menyebabkan matinya ikan, kepiting, terumbu karang, dan lain sebagainya. Pencemaran ini disebabkan oleh penambangan minyak, operasi kapal tanker, perbaikan dan perawatan kapal, dan sebagainya. Terus bagaimana cara menanggulanginya menggunakan bioteknologi? Ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida atau CO2. Namun yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama.
Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri sehingga bisa mempercepat proses tersebut. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Selain untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan.